Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Kamis 22 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Perawan Maria Ratu. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 22 ayat 1-14. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berbicara lagi dalam perumpamaan kepada para imam kepala dan pemuka rakyat. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh lagi hamba-hamba lain, pesannya, "Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini." Namun orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Murkalah raja itu. Ia pun menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Karena itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke perjamuan itu." Lalu pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Kawan, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Namun orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada pelayan-pelayannya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini sabda Tuhan berbicara seputar kerajaan surga, yang adalah tempat penuh sukacita, seperti perayaan pernikahan dari anak sang raja. Lalu, siapakah yang boleh datang dalam pernikahan anak sang raja itu? Semula yang boleh datang adalah hanya orang-orang yang mendapat undangan, yakni bangsa Israel. Namun, mereka tidak mau karena banyak hal lain yang mereka rasa lebih penting. Bahkan, mereka bukan saja mengabaikan undangan itu, melainkan menghina sang raja dengan menangkap para pembawa undangan. Israel terus-menerus menyingkirkan orang-orang yang diutus Allah, bahkan sang anak Allah sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan memanggil kita untuk bersama Dia berada dalam sukacita dan kebahagiaan. Mengapa kita mengabaikan panggilan ini dengan terus sibuk mengurus hal-hal duniawi? Tentu tidak berarti kita harus meninggalkan pekerjaan kita. Tetapi kita harus melakukan pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab untuk menyenangkan hati dan kemuliaan Tuhan. Janganlah meletakkan pengharapan untuk hidup bahagia di dalam pekerjaan atau penghasilan kita, melainkan
letakkanlah pengharapan itu hanya di dalam kerajaan-Nya yang akan dinyatakan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita di dalam menantikan kedatangan kerajaan Allah itu, menguasai diri sebaik mungkin dan berjuang terus-menerus untuk hidup di dalam kekudusan. Marilah kita bangkit dan sungguh-sungguh bertobat. Ya Tuhan, bukalah hati kami untuk menerima tawaran keselamatan dari-Mu. Ya namamu Maria, Bunda yang kucinta, merdu menawan hati segala anakmu. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Ya nama yang keramat, perisai hidupku. Dengan nama Maria, aku pasti menang. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Bila hatiku risau dan dirundung duka, ku ingat nama Ibu yang pasti menghibur. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.